Aku tidak mau cita-citaku tergantung di langit. Lalu, aku ingin menancapkannya hingga ke sukma bumi. Cita-citaku. Aku orang yang sangat pelupa. Dalam jangka waktu 10 langkah saja, aku sudah bisa melupakan sesuatu yang baru saja terjadi. Kalaupun ingat, aku hanya bisa ingat bahwa ada sesuatu yang baru saja terjadi, tapi aku lupa keseluruhannya. Paling sering bila keluar rumah, pada kira-kira hitungan langkah ke-10, aku masih sedang memegang kunci pintu rumah. Aku mengingat bahwa aku menutup pintu. Aku ingat betul listrik sudah padam. Aku pastikan jendela aman karena aku belum pernah membukanya sejak semalam setelah menikmati bulan purnama. Tapi aku sama sekali tidak mengingat apakah aku telah mengunci pintu atau tidak. Sambil jalan, aku terus berusaha mengingat apakah aku benar-benar telah mengunci pintu. Tapi semakin berusaha, semakin aku kehilangan gambaran. Lalu aku mencoba mengingat lagi, apakah aku betul-betul tidak mengunci pintu? Tapi juga sama, semakin kehilangan gambaran. Jadi aku lupa keduanya, mengunci pintu atau tidak mengunci pintu. Itu baru terhadap hal-hal yang baru saja terjadi. Apalagi dengan hal-hal yang kejadiannya telah melewati satuan-satuan waktu yang lebih besar. Untuk mengatasinya, aku harus selalu menyempatkan diri menulis hal-hal penting. Hanya hal penting. Karena tidak mungkin menulis semua yang telah aku lakukan. Soal mengunci pintu juga tidak mungkin aku menulisnya. Karena itu pekerjaan rutin yang bisa jadi berulang-ulang kulakukan dalam sehari. Dan rutin pula aku melupakannya. Baik saat aku berada di dalam rumah ketika hendak tidur ataupun di luar rumah saat aku pergi ke suatu tempat. Satu-satunya kejadian lama yang tidak pernah aku lupakan hingga detil-detilnya adalah ketika pertama kali aku mendapat hukuman di sekolah. Saat itu kelas 5 SD. Bapak guru menempel alat peraga di kertas karton putih bertuliskan, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit." Lalu ia memberi penjelasan pengantar tentang cita-cita juga bisa disebut mimpi. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi mencita adalah energi positif dan semua orang harus memilikinya, dan seterusnya. Lalu kami satu persatu ditanyai, "Apa cita-citamu?" Setiap anak menjawab macam-macam. Ingin jadi presiden, ingin menteri, tentara, dokter, astronot, dan sebagainya. Namun ketika aku ditanya, "Culang, cita-citamu mau jadi apa?" Aku tidak mau cita-citaku tergantung di langit. Lalu, aku ingin menancapkannya hingga ke sukma bumi. Tentu saja semua anak-anak tertawa terbahak-bahak. Ada yang tertawa sambil memukul-mukul meja. Mereka merasa lucu karena mereka semua telah berada di langit, sementara aku justru memilih menyelam ke bumi. Suasana kelas menjadi gaduh gemur. Bapak guru marah. Aku dituduhnya tidak serius dan sengaja menciptakan kegaduhan yang menghambat proses belajar. Sebagai hukumannya, aku harus keluar hingga pelajaran usai. Dengan perasaan tak mengerti, aku keluar menerima dakwaan dan hukuman itu. Aku protes dalam hati. Aku kan belum menyebut cita-citaku. Dan sejak kapan cita-cita menjadi pertanyaan benar salah? Kejadian hari itu tak aku lupakan. Pasalnya, setiap hari setelah kejadian itu aku selalu mendapat sapaan bernada ejekan. "Hei culang, kekubur saja kau." Tapi aku tidak peduli. Anggap saja semua hanya gurauan teman. Dan memang mereka hanya bergurau karena mereka masih berteman baik denganku setiap hari. Hal lain yang membuatku tak melupakannya karena tindak pelanggaran dan hukuman itu terdengar hingga ke orang tuaku.
Memasuki usia dewasa, aku adalah seorang laki-laki dewasa yang dikenal pelupa. Tapi sebenarnya penyakit lupa yang aku derita itu hanyalah efek dari rutinitas. Hampir semua kerjaan rutinitas sehari-hari potensial cepat terlupakan kejadiannya. Karena segala rutinitas lebih sering dilakukan tanpa kesadaran yang utuh. Dan pada saat itu, fokus kesadaran pindah ke soal lain. Selain pelupa, aku juga dikenal sebagai orang yang lucu, memorislah istilah kerennya. Entah hubungannya apa. Suatu hari ketika di ruang training, pertanyaan yang sama ketika SD muncul kembali. Kali ini pertanyaan itu menjadi salah satu daftar isian lembar biodata. Cita-cita, titik 2, titik. Bagian titik itulah yang harus diisi dengan cita-cita. Jelas saja aku teringat masa lalu dan tak ingin terulang kembali dengan memberi jawaban yang sama. Aku harus mencari jawaban lain. Nah, pada bagian itu aku mengisi dengan salah satu keinginanku yang pernah ada, yakni ingin menjadi seorang penjual ikan dan sayur keliling. Setelah seluruh daftar isian biodata itu selesai, aku menyetornya. Setiap biodata yang disetor langsung dibaca oleh koordinator instruktur, termasuk biodata. Sayangnya cita-citaku tetap saja tidak berada di langit. Sebenarnya cita-cita lainnya menggantung seperti bintang-bintang. Cita-citaku berada di belahan bumi yang tak berpenghuni, hampir terjangkau oleh cahaya langit mereka. Oke adik-adik, semua telah mengisi biodata singkat. Sambil bicara ia berdiri menempelkan salah satu biodata pada whiteboard dan melanjutkan pembicaraan. Culang. Lahir di desa Padang Loang. Mengapa cita-citamu ini menjadi seorang penjual ikan dan sayur keliling? Mengapa tidak sekalian menjadi jurangan pengekspor ikan dan sayur? Seketika aku tersentak karena menyadari bahwa peristiwa masa lalu itu akan segera terulang. Dan benar, seluruh peserta dan instruktur dalam pelatihan itu tertawa terbahak-bahak. Ada yang sambil memukul meja, membanting-banting kaki ke lantai. Mereka pasti tertawa karena mendengar cita-citaku, dan sejak tadi mereka telah menunggu hal lucu apalagi yang akan kulakukan. Setelah kegaduhan usai, aku memberi penjelasan. Apa masalahnya pada cita-citaku itu? Menurutku tidak ada. Cita-cita kan mimpi, tapi tidak mesti di langit. Inti dari cita-cita adalah kebahagiaan. Cita-cita itu adalah keinginan kita melewati sepanjang hidup kita dengan bahagia. Bukan keinginan tertinggi untuk ujung hidup yang berbahagia. Jika aku merasa bahagia dengan hidup sehari-hari keliling bersepeda atau bermotor menjual ikan dan sayur, aku tinggal berikhtiar agar hidupku tetap bahagia dengan cara itu hingga akhir hayatku. Dengan begitu aku dapat bahagia sepanjang hidupku. Tapi setidaknya ada manfaat paling ringan sehingga ia menjadi cita-cita. Iya, ini bukan paling ringan, tetapi paling fantastik. Dengan menjadi penjual ikan dan sayur keliling, aku dapat menikmati pemandangan indah, tidak sembarang indah. Setiap pagi yang menebarkan imajinasiku dan fantasiku. Bayangkan, setiap pagi aku dikelilingi oleh wanita-wanita dengan tampilan polos di Blok A. Ada beberapa yang hanya memakai baju tidur dan kain tipis super transparan. Tidak memerlukan bantuan imajinasiku untuk menembus isi dalamnya. Bagian bokongnya tampak jelas segitiga kembang-kembang. Ada sedikit sobekannya. Aku tahu underwear lembut ini yang kemarin dijemur di samping pagar. Ada juga yang memakai gaun daster tidurnya dari kain agak tipis. Ketika ia tunduk memilih-milih sayur atau ikan, aku dapat menyaksikan kemontokan payudara dan pandanganku lewat celahnya. Segera menembus ke perut, di bawah perut, hingga ke bagian paha. Ada yang baru mau mandi, hanya membungkus badannya dengan handuk mungil melingkari dada hingga setengah paha. Saat ia tunduk, bagian belakang terangkat naik dan aku dapat menyaksikan apa yang dapat disaksikan. Di blok berikutnya, banyak wanita kos-kosan. Ada yang kancingnya tidak terikat,
Ada yang belum sempat memakai underwear, belum sempat memakai bra. Aku tiba-tiba teringat penggalan puisi seorang teman seperti ini. Biarkan aku membayang sayang. Aku dapat menembus satu persatu dari mereka. Dan aku terjadi setiap hari. Yang mereka pakai tidak jauh beda. Seluruh negeri ini jualannya seragam. Yang dipakai di ujung barat sama yang dipakai orang timur. Asal pakai saja. Ah, cita-citamu terlalu porno, kata seorang instruktur. Ah, bukan porno. Cita-citaku ya menjadi penjual ikan dan sayur. Soal wanita-wanita itu adalah peristiwa yang terjadi di sekitar cita-citaku. Jadi tolong dibedakan. Mereka itu para pembeli dan pengguna ikan dan sayur. Persis sama saat mereka itu sebagai pembeli dan pengguna pakaian rumah yang mereka kenakan saat berhadapan dengan gerobakku. Suasana kembali ribut bagai pasar Pak Beang-Beang menanggapi ratusan para pembeli. Gaduh, karena tetap saja cita-citaku ini janggal bagi semua orang, janggal bagi umumnya. Cita-cita yang pernah mereka pahami. Beda memang. Aku menanam cita-citaku hingga mencapai sukma bumi, sedangkan mereka menggantungkannya di langit. Cita-cita adalah kebahagiaan. Makanya, iya aku tanam, bukan digantung. Dengan menanamnya sejak kecil, ia mulai tumbuh dan aku dapat menikmatinya sepanjang hidupku menjadi penjual ikan dan sayur. Ikan-ikan yang hidup pada luas bentang dan kedalaman laut adalah cita-cita. Sepanjang mereka masih berkembang biak, maka cita-citaku terus tumbuh. Sayuran yang bertebaran hijau di kebun-kebun para petani juga adalah cita-citaku. Mereka ditanam ke tanah secara berkala. Sepanjang sayur mayur itu tumbuh, cita-citaku juga terus tumbuh. Awalnya aku dianggap main-main dengan cita-citaku. Tapi kini, aku memang menjadi penjual ikan dan sayur keliling sungguhan. Aku telah merintis setelah mengikuti training entrepreneurship, di mana biodata dan cita-citaku dibincangkan dalam forum. Teman-temanku baru percaya bahwa aku tidak main-main dengan cita-citaku. Mereka telah melihat sendiri bisnis ini aku jalani sudah 5 tahun. Dan dengan itu, aku betul-betul dapat mempertahankan kebahagiaanku. Yang paling indah adalah salah satu dari wanita pelanggan setiap pagi itu kini telah menjadi istriku yang ikut berbahagia menjadi istri penjual ikan dan sayur keliling. Pip, 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 sayur, ikan, sayur, ikan. Begitulah aku berteriak bersama klakson motorku setiap menyusuri jalan serta kompleks-kompleks perumahan. Dan mereka sedang menunggu. Minasaupa, 10 Oktober 2012.